Datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Banyak orang berbondong-bondong menemui siapa? Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru," berseru. Perhatikan kata ini. "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab dia adalah anak satu-satunya. Dia adalah satu-satunya anakku." Perhatikan baik-baik. Pertama yang dilakukan orang adalah apa? Waktu anak itu diserang roh jahat adalah dia bilang apa? Mereka berseru, atau lebih tepat hanya seorang yang berseru, katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, dan sebab ia adalah satu-satunya anakku." Perhatikan. Waktu anak ini diserang oleh roh jahat, kata Alkitab ada banyak orang berbondong-bondong, tapi yang menyadari untuk bisa mengalahkan anak ini dari roh kegelapan hanya satu orang. Dan Alkitab itu adalah siapa itu, saudara? Siapa yang berseru ini? Seorang. Tidak ada catatan apa ini bapaknya kah, ini ayah ibunya, tidak ada. Tapi saya suka bahwa hanya ada seorang yang menyadarinya, lalu dia mulai berdoa. Saya kasih tahu saudara, mengapa banyak orang kalah menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi setan, menghadapi godaan setan? Karena banyak orang tahu tentang Yesus, tapi hanya sedikit orang yang berdoa. Saya ulangi lagi, mengapa orang tidak bisa menang dalam menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi perilaku jahat yang roh jahat kerjakan dalam hidup saudara? Satu, kita hanya tahu Yesus, kita datang pada Yesus, tapi itu hanya formalitas, tapi tidak ada kehidupan doa. Saudara lihat ini, begitu banyak orang, hanya ada satu yang berdoa. Betul tidak? Coba perhatikan ini ayat baik-baik. Seorang dari orang banyak itu, dari orang yang berbondong-bondong, hanya satu orang yang berdoa. Saya kasih tahu saudara, dan kalau kita baca sampai habis, anak ini dibebaskan karena dimulai dengan satu, berdoa. Anak muda dengar, mungkin kamu kelihatan baik, keluargamu puji saudara baik, tapi roh yang bekerja dalam hidup saudara baik tidak? Kan ada orang yang kelihatan baik, tapi dia terikat dengan pornografi, lihat halal jorok, halal porno. Anda sedang diserang kuasa kegelapan. Maaf, sebagai seorang laki-laki, Anda jalan, lalu Anda lihat wanita, apa yang ada di pikiran saudara? Kalau pikiranmu penuh dengan otak kotor, otak najis, tidak heran kalau ada orang berpikir begini, walaupun dia hanya lihat wanita, yang di pikiran dia adalah tidur dengan wanita itu. Anda sedang diserang roh jahat. Dan cara untuk mengalahkan pertama tadi dia bilang, Efesus bilang, doa. Lukas juga bilang, doa. Kamu tidak bisa kuat kalau kamu tidak berdoa. Orang tua dengar, kita tidak bisa jaga anak-anak hanya marah dia, larang dia. Kalau tidak kelihatan lu baik, kelihatan orang bilang, hai sopan gitu. Tidak heran kalau kita lihat ada orang-orang sopan di gereja, di rumah, tapi tiba-tiba dari sini jadi pembunuh, jadi penjahat. Saya kasih ingat orang muda dengar, banyak-banyak berdoa. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaannya, kenapa harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Saudara perhatikan konteks ini, saya jelaskan dengan baik untuk saudara. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru." Yang pertama pasti satu, doa itu mengalahkan kuasa kegelapan. Karena tadi dia bilang roh itu menyerang, betul ya? Tapi di ayat yang ini dikatakan begini apa? Perhatikan ini kalimat bagus nih. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon," perhatikan yang tulisan putih, "supaya engkau menengok anakku." Ini punya makna apa? Satu, doa itu bukan hanya mengalahkan kuasa kegelapan, tapi doa itu menghantar Tuhan untuk melihat titik persoalan saudara. Dengar baik-baik, doa itu menghantar, mengambil Tuhan, membawanya ke titik persoalan hidup saudara. Dalam konteks ini persoalannya adalah diserang roh jahat. Setiap kita punya titik-titik persoalan. Dengan doa kita antar Tuhan ke tempat titik persoalan kita. Lihat ini,
Bukan hanya dia berseru, tapi dia bilang supaya apa? Dia doa supaya menengok anakku. Anakku dalam keadaan apa? Diserang roh jahat. Mungkin saudara tidak diserang roh jahat, tapi saudara punya titik pergumulan. Dengan doa tadi saya bilang apa? Antar Tuhan ke titik persoalan pribadi saudara. Wow, waktu saya baca ini saya bilang luar biasa ya doa itu. Jadi kalau orang bilang ada salah alamat, maka doa tidak akan salah alamat. Dengan berseru dia bawa Tuhan guru, dalam konteks kita Tuhan Yesus, aku mau supaya engkau menengok di mana anak itu ada, dan Tuhan pergi ke situ. Saudara punya persoalan apapun yang menyerang saudara, ingat doa menghantar Tuhan ke titik persoalan saudara. Pertanyaan saya, apa pergumulan saudara? Terima kasih. Apa pergumulan saudara? Apa doa saudara? Apa yang sedang engkau gumulkan? Berdoa. Karena dengan doa kita antar Tuhan ke sana. Saudara tahu kalau Tuhan ke sana, anak ini dibebaskan. Yang kedua, yang ketiga, kenapa harus berdoa? Ayat tadi lanjutkan gini, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Yang namanya anak itu bicara dari dulu sampai sekarang. Anak itu tempat apa? Harapan masa depan. Kalau dengan anak ini sakit, itu berarti apa? Dia bilang Tuhan tolong. Setelah dia berseru, dia bawa anak itu ke titik persoalan. Sekarang dia bilang begini, sebab ini adalah satu-satunya anakku. Kalau ada anak dua, satu mati, satu masih ada pengharapan. Tapi kalau hanya satu berarti ini dia kehilangan harapan. Yang kedua, yang ketiga, doa menghantar Tuhan atau membawa Tuhan pada titik pengharapan saudara. Anak ini hilang, orang tuanya susah, karena anak ini akan menolong dia mungkin di masa tuanya. Tapi lihat, dengan doa Tuhan hantar ke titik di mana dia kehilangan harapan, dan akhirnya tidak ada harapan itu berubah menjadi pengharapan. Menarik kalau baca Injil, saya suka sekali. Tuhan begitu rinci, Tuhan bawa dia berdoa, Tuhan bawa dia ke anak itu, ke titik proses. Sekarang dia bawa ke anak itu, ada makna yang ketiga adalah ketika sesuatu yang saudara anggap berpengharapan berubah menjadi tidak berpengharapan, berdoalah, karena Tuhan sanggup mengubah tidak ada harapan menjadi pengharapan yang lebih dahsyat dan luar biasa. Waktu saya baca, terima kasih Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup saya kadang-kadang saya harus jujur, saya ada di titik ini. Saya pikir Tuhan, ini susah uang terakhir misalnya. Seperti anak ini sudah yang saya punya. Mungkin kita tidak punya anak satu saja, kita masih punya anak 5. Tapi coba kita terjemahkan, kita bilang Tuhan, ini si beta uang yang beta punya. Ini beta modal usaha Tuhan, sonde besar. Tapi kalau kau berdoa, ada harapan di tengah tidak ada harapan. Itu kekuatan doa. Ada amin. Tadi pagi saya baca ini, saya bilang Tuhan luar biasa. Saya tanya saudara, adakah hal-hal yang membuat engkau berpikir yang saya punya hanya ini? Pasti hilang harapan. Dengar, ketika engkau berdoa, engkau sedang bawa Tuhan pada pengharapan baru. Selalu saya bilang 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya bukan pengharapan, karena 5 roti 2 ikan hanya bisa kasih makan 10 orang. Tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000. Saya tidak tahu apa yang sedang kau bilang. Tuhan mungkin sudah bilang, Tuhan tahu beta ini hanya hidup sendiri. Kalau dia bilang di sini, saya kok anak satu-satunya, sudah bilang, saya ini satu-satunya yang masih hidup. Saya ini satu-satunya yang masih berdoa Tuhan. Dengar, doa itu memberi kita pengharapan. Amin. Next, kalau sudah lihat ayat 39, bagus. Kenapa harus berdoa? Alkitab bilang gini, sewaktu-waktu apa? Ada gitu apa? Diserang. Saudara-saudara, kalau setiap hari kita diserang, kita tahu, oh biasanya jam 6 dia serang gitu. Maka kita siap-siap, betul dong? Kalau setiap kita rasa, oh jam 12 kayaknya saya mulai rasa badan tidak enak misalnya, kita mulai siap-siap kan? Tapi Alkitab bilang begini, setan itu pintar.
Sewaktu-waktu dia serang. Artinya begini, pada waktu-waktu tertentu engkau tidak sadar, di situ dia serang. Bukankah hidup ini seperti itu? Kadang-kadang kita lagi enak-enak, enjoy, menikmati hidup, pelayanan, tiba-tiba, tidak tahu hujan angin, orang Kupang bilang, tiba-tiba, kok ini persoalan begini terjadi ya? Saudara-saudara, dengar baik-baik. Sewaktu-waktu kita pun diserang. Ada amin. Kan kita kadang-kadang sering gitu di dalam rumah tangga, persoalan hidup kita. Kadang-kadang ada bahasa begini. Tahu betul ini pagi foy apa kok? Sana ada hujan angin, sana ada apa-apa. Kok dia foy ini? Itu Alkitab bilang. Sewaktu-waktu diserang. Amin. Dan kalau kita tidak berdoa, puji Tuhan, waktu dia serang kita lagi berdoa. Mengapa dia sudah terus berdoa? Karena sewaktu-waktu kita diserang. Kalau istrimu kuat, suamimu yang diserang. Kalau suami istri kuat, anakmu yang diserang. Kalau anak yang kuat, bapak mamanya diserang. Kalau begitu, tidak ada satupun yang tidak boleh berdoa. Semua harus berdoa. Amin. Saudara, ini prinsip nih. Saya mau ajar saudara bahwa ayo kita berdoa, karena kita semua diserang, dan cara serangnya mengerikan. Lalu ia mendadak berteriak-teriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Perhatikan lagi kata ini, roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ingat, kenapa Anda harus berdoa? Karena roh jahat itu bukan roh yang hanya sekedar pegang saudara itu dengan cara lembek-lembek, pegang sekedar. Dia bilang apa? Itu roh pegang sampai kalau bisa ikat dia. Roh itu kalau bisa ikat kuat, orang itu tidak boleh terlepas. Pernahkah saudara berdoa untuk kelemahan lu? Sudah bilang, Tuhan, dalam nama Yesus beta mau berhenti dari ini, misalnya dosa A, dosa B. Tapi semakin saudara berusaha, makin saudara gagal. Tuhan, beta ini hari janji beta sudah bikin A ini. Oh Tuhan, beta janji beta tidak jatuh lagi dalam pornografi, misalnya. Tapi saudara jatuh lagi. Ini Alkitab bilang, kalau kamu tidak berdoa, dia bilang apa? Hampir-hampir roh itu tidak mau kasih tinggal, karena itu pekerjaan roh. Jadi kita tidak bisa main-main dengan doa, saudara, karena doa yang melepaskan ikatan roh yang kuat itu. Kalau Anda sendiri hanya di sekedar komitmen, tidak bisa. Harus ada kuasa yang lebih dahsyat dari roh itu, yaitu kuasa Tuhan. Kalau tidak, susah. Komitmen saja tidak cukup. Tanpa doa yang sungguh-sungguh, maka dengar baik-baik, tanpa doa yang sungguh-sungguh kamu akan terikat sampai kapanpun.